Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junia Maulin Tasya Salim dengan NIM 17S10227. Saya mahasiswi Prodi S1 Gizi semester 6 di Istika Susada Borneo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil reading jurnal saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Jahe atau Zingiber Officinal terhadap glukosa darah pasien diabetes mellitus. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang dicirikan dengan adanya kondisi hiperglikemia atau peningkatan level glukosa darah yang dikarenakan adanya kelainan dalam hal sekresi insulin, kelainan kerja dari insulin, atau mungkin bisa keduanya, menurut Muntavia, Yulianti, Cahyaningtyas, dan Ismi tahun 2017. Diabetes mellitus merupakan penyakit atau kelainan yang kasusnya cukup tinggi di dunia. Faktor diabetes mellitus ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ialah faktor keturunan, dan untuk faktor eksternal yaitu terdiri dari kegemukan atau obesitas, pola makan yang salah, minum obat yang bisa menaikkan kadar gula darah, proses penuaan, stres, pola tidur, dan aktivitas fisik yang kurang. Komplikasi pada DM terdiri dari dua jenis, yaitu akut dan kronis. Komplikasi akut merupakan komplikasi jangka pendek akibat ketidakseimbangan glukosa yang meliputi hipoglikemia, ketoasidosis diabetik atau DKA, sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketokik atau NHNK, dan untuk yang kronis, komplikasi atau dampak kronis biasanya terjadi setelah 10-15 tahun, meliputi komplikasi makrovaskular, komplikasi makrovaskular, dan penyakit neuropati. Pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan menggunakan pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Tindakan farmakologi bukan merupakan suatu tindakan mandiri perawat, melainkan suatu tindakan kolaborasi dengan tindakan medis lain. Salah satu dari pengobatan farmakologi yang sering digunakan adalah menggunakan terapi insulin, baik yang berbentuk oral maupun yang memerlukan suntikan dengan dosis ringan sampai dosis berat. Akan tetapi, efek samping dari terapi obat ini banyak dialami pasien seperti hipoglikemia, peningkatan berat badan, dan gangguan saluran cerna. Kondisi tersebut mendorong eksplorasi bahan alam sebagai sumber pengobatan alternatif untuk terapi DM. Menurut Supit, Masi, dan Kalo tahun 2018. Saat ini, pengobatan herbal sudah banyak digunakan secara luas meskipun komponen zat atau bahan aktif yang berkhasiat belum diketahui secara pasti. WHO telah memberi izin dalam hal penggunaan tanaman obat atau herbal untuk beragam penyakit, termasuk DM. Contoh dari tanaman obat yang ada di masyarakat adalah jahe. Salah satu jenis tanaman obat di Indonesia adalah jahe. Jahe memiliki kandungan zat atau bahan aktif yaitu flavonoid, gingerol, sagal, dan oleoresin. Menurut Sulistioningsi, Rahmawati, dan Septianto tahun 2018. Gingerol dan sagal adalah komponen fenol yang memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, dan anti tumor menurut Etika, Nurahayu, dan SS tahun 2017. Jahe memiliki berbagai manfaat terutama bagi kesehatan. Kandungan fenolik membuat tanaman ini memiliki kemampuan untuk menurunkan glukosa darah bagi penderita diabetes mellitus. Penggunaan jahe sebagai obat dirasa sangat berguna karena mudah ditemukan, praktis, dan ekonomis, menurut Wicaksono tahun 2015. Metode penelitian. Pendekatan digunakan adalah one group pretest, post-test design. Terdapat 16 pasien diabetes mellitus yang diberikan jahe. Jahe diberikan 2 kali sehari selama seminggu. Dosis pemberian jahe yaitu 50 mg jahe direbus dengan 200 ml air. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon-Singlett rank. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa rata-rata kadar glukosa darah sebelum diberikan terapi jahe adalah 270,50 dan berdasarkan rata-rata kadar glukosa darah sesudah diberikan terapi jahe adalah 222,75. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kadar glukosa darah sebelum diberikan terapi jahe dan sesudah pemberian terapi jahe. Jahe mempunyai kandungan bahan aktif untuk menurunkan kadar glukosa darah. Bahan aktif
aktif tersebut adalah gingerol dan sagol. Kedua bahan aktif tersebut merupakan turunan dari senyawa flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antidiabetes menurut Yanto, Mahmudati, dan Sustorini tahun 2016. Dengan adanya efek antidiabetes, maka pemberian jahe pada pasien dengan diabetes mellitus akan menurunkan kondisi hiperglikemia dengan jalan menurunkan kadar glukosa plasma pada pasien. Jahe tidak hanya berfungsi sebagai agen antidiabetes yang memiliki sifat insulin tropika. Jahe juga berfungsi sebagai agen antioksidan. Kandungan jahe yaitu senyawa fenol yang mengandung zingeron, gingerol, dan sagol memiliki efek antioksidan menurut Hernani dan Winarti tahun 2012. Berfungsi untuk meredam kerusakan oksidatif dikarenakan kondisi hiperglikemia. Hiperglikemia terlibat pada proses terbentuknya radikal bebas. Naiknya kadar antioksidan yang cukup dapat mencegah terjadinya komplikasi klinis pada DM, yaitu diantaranya dapat menghambat komplikasi mikrovaskular, penurunan angka kejadian jantung koroner, perbaikan pada sistem saraf otonom di jantung, dan vasolidasi pembuluh darah menurut Setiawan dan Suhartono tahun 2019. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon-Singlet rank, didapatkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 dengan nilai alfa adalah 0,05, sehingga terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah diberikan terapi jahe. Penurunan ini menunjukkan pemberian jahe dapat menurunkan kadar glukosa darah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.